Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu ada Vernia Felicia, yang kedua ada Stefanus Triadi, ketiga ada Fernando Erianto, keempat ada Shirley Farlivia yaitu saya sendiri, kelima ada Felicia Wijaya, keenam ada Andi Laurentius, dan terakhir ada Hendra Nugroho. Lalu berikutnya, apa sih tujuan dari PSAK 48 sendiri ini? Tujuannya yaitu menetapkan prosedur agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya atau impairment dalam konservatif, di mana impairment ada aset tercatat lebih besar dari aset terpulihkan, di mana ada penjualan dan penggunaan. Di sini kita mau lihat di mana yang lebih tinggi antara penjualan dan penggunaan. Maksudnya itu agar aset yang dicatat entitasnya tidak melebihi jumlah terpulihkannya, di mana suatu aset dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Lalu selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup pengecualian dalam PSAK 48. Ada juga nih ruang lingkupnya dalam secara pengecualian atau diterapkan panduan nilai secara terkecuali. Apa aja sih yang termasuk itu? Yang pertama itu ada persediaan PSAK 14, kedua ada aset dari kontrak konstruksi PSAK 34, ketiga itu ada aset pajak tangguhan PSAK 46, keempat ada aset yang timbul dari imbalan kerja PSAK 24, kelima ada aset keuangan PSAK 55, keenam ada properti investasi PSAK 13, ketujuh ada biaya akuntansi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi PSAK 24, dan ke-8 ada aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual PSAK 54. Lalu selanjutnya PSAK 48 itu sendiri juga memiliki ruang lingkupnya. Apa aja sih ruang lingkup PSAK 48 ini? Ruang lingkup PSAK 48 ini itu berlaku aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi. Yang termasuk itu apa aja sih? Yang pertama itu ada entitas anak, PSAK 4 laporan keuangan konsolidasian, dan laporan keuangan tersendiri. Yang kedua itu ada Ventura bersama, PSAK 12 bagian partisipasi dalam Ventura bersama, dan yang ketiga itu ada entitas asosiasi PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi. Nah, PSAK 48 tersendiri itu berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian atau nilai wajar sesuai dengan pernyataan lain. Misal, PSAK 16 yaitu aset tetap. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu, apa sih definisi dari PSAK 48 ini? Jadi definisi dalam PSAK 48 ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada recoverable amount. Recoverable amount ini adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi nilai biaya penjualan dan nilai pakai. Lalu yang kedua ada nilai pakai. Nilai pakai ini nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikutnya mengenai identifikasi penurunan nilai aset. Jadi, pada tiap akhir periode ini, si perusahaan harus menilai asetnya itu mengalami penurunan nilai atau tidak. Nah, jika ada indikasi, maka si perusahaan itu harus mengestimasi jumlah aset yang terpulihkannya itu berapa. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan suatu perusahaan atau entitas jika ada atau tidak adanya
indikasi penurunan nilai aset. Yang pertama, minimal itu setahun sekali melakukan impairment test pada aset-asetnya. Terus yang kedua, aset tidak berwujud atau intangible asset yang belum digunakan, dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Terus yang ketiga, goodwill yang diperoleh dari dalam kombinasi bisnis tahunan. Nah, di sini terdapat dua sumber informasi yang perlu dilakukan suatu perusahaan atau entitas sebelum melakukan identifikasi penurunan nilai aset. Yang pertama itu dari sumber eksternal. Nah, sumber eksternal itu yang pertama, jika adanya perubahan signifikan nilai pasar. Terus yang kedua, perubahan signifikan teknologi, pasar, ekonomi, dan lingkup hukum. Terus yang ketiga, perubahan suku bunga akibat adanya inflasi. Terus yang keempat, jumlah tercatat aset neto suatu perusahaan melebihi kapitalisasi pasarnya. Kemudian untuk sumber internal, yang pertama itu bukti keusangan atau kerusakan aset secara fisik. Terus yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. Terus yang ketiga, ada yang bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk daripada yang diharapkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah pengukuran jumlah terpulihkan. Yang pertama adalah bukti terbalik harga dalam suatu perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang independen, disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat dikaitkan dengan pelepasan aset. Yang kedua, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat namun aset diperdagangkan di pasar aktif, berdasarkan harga pasar aset dikurangi biaya pelepasan aset tersebut. Ketiga, apabila tidak terdapat perjanjian penjualan yang mengikat dan tidak ada pasar aktif untuk aset, berdasarkan pada informasi terbaik yang ada untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas pada akhir periode pelaporan dan dari pelepasan aset pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Pengakuan rugi penurunan nilai. Jadi nilai terpulihkan kalau asetnya lebih kecil dari nilai tercatatnya itu, nilai tercatatnya itu maksudnya book value-nya. Kalau misalkan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan, lalu yang kedua, penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Lalu rugi penurunan nilai segera diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lainnya. Contohnya ada di model revaluasi pada PSAK 16. Lalu kalau setiap rugi penurunan nilai aset ini direvaluasi, diperlakukan sebagai penurunan revaluasi sesuai dengan pernyataan lainnya. Yang pertama itu ada kerugian penurunan nilai atas aset revaluasi yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus pada revaluasi pada aset yang sama. Lalu ada juga persyaratannya rugi penurunan nilai atas aset revaluasi mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Boleh di next. Lalu ada ketika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari nilai tercatatnya, entitas mengakui sebagai liabilitas jika dan hanya jika disyaratkan oleh pernyataan lainnya. Yaitu yang pertama adalah setelah pengakuan rugi penurunan nilai. Ini jika beban penyusutannya amortisasi aset disesuaikan di masa depan untuk mengalokasikan nilai secara revisian setelah dikurangi nilai sisanya jika ada, secara sistematis selama masih ada sisa manfaatnya. Lalu jika rugi penurunan nilai diakui semua aset atau liabilitas pajak tangguhan yang terkait ditentukan sesuai dengan PSAK 46 dengan membandingkan nilai tercatat aset revisi
dengan nilai dasar pajaknya. Selanjutnya ada penurunan nilai pada unit penghasilan. Penurunan nilai pada unit penghasilan adalah kondisi di mana nilai dicatat dari aset yang terkait dengan unit penghasilan tersebut melebihi jumlah yang terpulihkan dari unit penghasilan. Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, entitas harus menentukan jumlah yang dihasilkan dari unit penghasilan yang mana aset yang tercakup. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat dipulihkan jika yang pertama, ada nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya, dikurangi biaya pelepasan. Contohnya adalah apabila arus kas masa depan dari penggunaan aset tidak dapat diestimasi menjadi tak berarti. Dan yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Maksudnya adalah bahwa aset yang terkait dengan unit pendapatan tidak menghasilkan arus kas yang independen dari aset yang terkait dengan kelompok aset lain. Dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset. Jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Lalu, jumlah tercatat dari unit penghasil kas. Ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah tercatat dari aset yang dapat diatribusikan langsung dan akan menghasilkan arus kas masuk digunakan dalam menentukan nilai pakai unit penghasil kas. Contoh aset yang dapat diatribusikan secara langsung dan akan menghasilkan arus kas masuk meliputi inventory. Inventory yang dikendalikan dan dikurangi dari nilai pakai aset akan menghasilkan arus kas masuk. Hal ini karena inventory dikaitkan dengan biaya pelepasan dan kenaikan nilai wajar. Yang kedua ada tidak mencakup jumlah tercatat dari setiap liabilitas yang diakui. Selanjutnya ada rugi penurunan nilai pada unit penghasilan. Rugi penurunan nilai diakui untuk unit penghasil kas jika hanya jumlah yang terpulihkan dari unit tersebut atau kelompok dari unit lebih kecil daripada jumlah tercatatnya. Pengalokasian untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut atau kelompok dari unit. Yang pertama ada untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas atau unit kelompok. Yang kedua ada selanjutnya ke aset lain dari unit tersebut dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. Lalu, dalam mengalokasikan rugi penurunan nilai, entitas tidak harus mengurangi jumlah tercatat aset dengan jumlah yang tertinggi dari yang pertama ada nilai wajarnya, dikurangi biaya pelepasan jika dapat ditentukan. Jumlah yang terpulihkan dari aset individu tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya, dikurangi biaya pelepasan, dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Selanjutnya ada nilai pakainya jika dapat diukur. Entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai dan mengestimasi jumlah yang terpulihkan aset tersebut. Lalu yang selanjutnya ada 0. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan atau amortisasi yang dibebankan atas aset tersebut disesuaikan pada periode masa. Jumlah rugi penurunan nilai yang semestinya dialokasikan ke aset harus dialokasikan prorata ke aset lain dari unit. Alokasi goodwill pada unit penghasilan. Goodwill telah dialokasikan sebelumnya ke unit penghasilan kas A.
Goodwill yang dialokasikan ke A tidak dapat diidentifikasi atau diasosiasikan dengan kelompok aset pada tingkatan yang lebih rendah dari A, kecuali secara arbiter. Karena goodwill yang dialokasikan ke A tidak dapat secara arbiter diidentifikasikan dengan suatu kelompok aset pada suatu level yang lebih rendah dari A, maka goodwill dialokasikan ke unit B, C, dan D berdasarkan nilai relatif dari 3 porsi dari A sebelum porsi tersebut diintegrasi ke B, C, dan D. Oke, selanjutnya ada pembalikan rugi penurunan nilai. Nah, jadi entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kemudian dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal indikasi seperti berikut. Yang pertama itu ada informasi yang bersumber dari luar. Jadi yang pertama itu ada nilai wajar aset yang telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut atau akan terjadi dalam waktu dekat dalam hal teknologi, pasar, kondisi ekonomi, maupun legal tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset itu didedikasikan. Kemudian yang ketiga ada bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain yang telah turun selama periode tersebut. Dan penurunan itu sepertinya akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset sehingga meningkatkan jumlah terpulihkan secara material. Boleh di next. Kemudian ada informasi yang bersumber dari dalam. Jadi yang pertama itu ada perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan. Jadi bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat. Serba jauh dan cara aset tersebut digunakan atau diharapkan untuk digunakan. Perubahan ini termasuk biaya-biaya yang timbul selama periode tersebut untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja aset atau restrukturisasi operasi di tempat aset tersebut tercakup. Kemudian yang kedua itu ada bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik atau akan lebih baik yang diharapkan. Nah, jadi jika terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset selain goodwill tidak ada lagi, ada atau mungkin telah menurun, ini dapat mengindikasikan bahwa sisa masa manfaat metode penyusutan amortisasi atau nilai sisa perlu ditelah yang disesuaikan dengan PSAK diterapkan untuk aset tersebut, meskipun jika tidak ada rugi penurunan nilai yang dibalik untuk aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Nah, jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset kecuali seperti di itu, kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Kemudian pembalikan rugi penurunan nilai menggambarkan peningkatan estimasi jasa potensial aset, baik dari penggunaan atau penjualannya, sejak tanggal ketika entitas terakhir kali mengakui rugi penurunan nilai untuk aset tersebut. Berikut adalah contoh perubahan dalam estimasi, termasuk yang pertama, perubahan dasar untuk menentukan jumlah terpulihkan, yaitu apakah jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakainya. Yang kedua, jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai pakai, perubahan dalam jumlah atau waktu dari estimasi arus kas masa depan atau pada tingkat diskonto. Kemudian yang ketiga, jika jumlah terpulihkan didasarkan pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual. Perubahan dalam estimasi komponen dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Boleh di next. Jadi suatu nilai pakai aset bisa menjadi lebih besar dari jumlah tercatatnya karena sekarang dari arus kas masuk masa depan meningkat seiring dengan semakin pendeknya periode ekspektasi arus kas. Namun,
Jasa potensial aset tidak meningkat, sehingga rugi penurunan nilai tidak dibalik, hanya karena perjalanan waktu. Itu kadang disebut melepaskan dari diskonto. Juga jika jumlah terpulihkan aset menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatatnya. Kemudian ini pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai itu tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan penyataan lain. Contohnya, model revaluasi di PSAK 16. Setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasi harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Jadi setiap peningkatan jumlah tercatat aset selain goodwill di atas jumlah tercatat neto setelah amortisasi atau depresiasi, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya, itu merupakan satu revaluasi. Terus yang kedua ada pembalikan rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas. Dalam mengalokasikan pembalikan rugi penurunan nilai untuk unit penghasil kas, jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari yang pertama itu ada jumlah terpulihkan, itu jika ditentukan. Yang kedua, jumlah tercatat yang telah ditentukan, amortisasi atau depresiasi neto. Seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Boleh di next. Nah, yang ini selanjutnya ada pembalikan rugi penurunan nilai untuk goodwill. Rugi penurunan nilai yang diakui untuk goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya. Aset tidak berwujud melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Setiap kenaikan jumlah terpulihkan dari goodwill dalam periode setelah terjadinya pengakuan rugi penurunan nilai goodwill tersebut kemungkinan merupakan kenaikan goodwill yang dihasilkan secara internal, bukan merupakan pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui untuk goodwill yang diperoleh. Oke, berikutnya contoh kasus. Nah, PT KLM Transport itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Pada awal tahun 2019, PT KLM Transport ini memutuskan untuk membeli 3 buah mobil transporter senilai 600 juta rupiah untuk keperluan pengiriman barang. Pada akhir tahun 2020, PT KLM Transport melakukan evaluasi terhadap harga jual 3 mobil transporter senilai 500 juta rupiah. Nah, adapun biaya penjualan diperkirakan senilai 90 juta rupiah dan nilai pakai aktiva sebesar 450 juta rupiah. Nah, nilai pakai aktiva yang dimaksud itu adalah nilai sisa bukunya. Boleh dilanjut? Jadi, pertama itu kita harus mencari nilai recoverable amount terlebih dahulu. Nah, 500 juta tadi dikurang sama 90 juta penjualan tersebut. Jadi, ntar kita mendapatkan 410 juta untuk nilai recoverable amount-nya. Terus untuk penurunan nilai asetnya, rumusnya itu nilai sisa buku dikurang recoverable amount 450 juta dikurang 410 juta. Maka penurunan nilai aset yang akan kita dapatkan itu sebesar 40 juta rupiah. Jurnalnya, loss on impairment di debit sebesar 40 juta dan accumulated depreciation sebesar 40 juta. Boleh di next. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.